Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Senang sekali malam hari ini saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Saya harap pemirsa Anda semua dalam keadaan sehat. Dan malam hari ini pemirsa RCTV kita akan berbincang bersama dengan wakil rakyat dari Komisi 2. Sudah hadir di sini ada Pak Pandi dan juga Pak Hasan Basori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar Komisi 2? Alhamdulillah kabarnya baik-baik dan terus kita kerja untuk rakyat Kabupaten Cirebon. Iya pasti ya Pak ya. Kesibukannya apa dari Komisi 2 selama 1 minggu ini, fokus penanganan apa nih? Ya, Komisi 2 ini sekarang ya sedang fokus ke beberapa mitra kerja terutama Dinas Pertanian. Itu terkait juga masalah tanggapan dari musibah kena banjir ya, yang mengakibatkan tanaman hilang, terdampak, ya, sehingga ada tanam ulang yang memakan biaya cukup besar juga. Ini fokus ke pertanian gitu ya Pak ya. Apakah sudah banyak nih keluhan dari para petani yang disampaikan langsung wakil rakyat Pak Hasan, bagaimana Pak? Ya, kalau kita melihat dari data yang sudah kita koordinasi dengan Dinas Pertanian, sejatinya dampak dari pasca banjir atau yang perlu di-replanting sejatinya hampir sekitar 6.000 hektaran dari kurang lebih 13 kecamatan, yang tentunya kecamatan wilayah pesisir ya. Dan ini tentunya menjadi pemikiran bersama bahwa kami di Komisi 2 terus mengusahakan dan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal Dinas Pertanian, bagaimana kita ikhtiar untuk memberi atau meminta kembali bagi petani yang sejatinya mengalami faktor bencana dalam hal ini karena banjir. Perhatian untuk para petani kita di Kabupaten Cirebon khususnya begitu ya Pak ya. Betul, Jadi dari dampak banjir ini ternyata berpengaruh juga ke arah pertanian dan juga petaninya itu. Nah, sudah hadir di sini pemirsa RCTV akan berbincang bersama kami di sini ada Ibu Haja Samsina atau biasa dipanggilnya Ibu Nina gitu ya. Ibu ini selaku Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Novi. Terima kasih sudah hadir Ibu. Ini cocok nih Ibu datang ke sini jadi memberikan juga informasi kepada pemirsa RCTV. Terkait tadi apa yang disampaikan oleh dari Komisi 2, Ibu, ini dampak dari banjir petani merugi juga Ibu. Data yang dimiliki oleh Dinas Pertanian bagaimana sih Ibu terkait dengan dampak banjir ini? Dari data yang kami peroleh per tanggal 7 Maret 2023, lahan sawah yang terkena banjir itu sekitar 6.140 hektar yang terdampak. Sedangkan yang puso itu sekitar 3.784 hektar yang sudah surut ya, sampai saat sekarang itu sekitar 2.629 hektar. Yang paling tinggi terkena dampak banjir itu ada di Kecamatan Kapetakan. Iya. Apakah itu juga dirasakan juga di kecamatan lainnya Bu? Maksudnya tidak hanya fokus di Kecamatan Kapetakan saja? Enggak, ada 13 kecamatan lain yang 13 kecamatan lainnya. Yang paling parah di Kapetakan. Paling parah Kapetakan. Itu terjadi saat musim hujan tahun ini? Iya. Kalau musim hujan tahun ini mungkin salah satunya dipengaruhi oleh La Nina ya. La Nina itu angin musim yang menyebabkan wilayah Cirebon yang biasanya panas untuk musim hujannya mungkin tidak teratur. Dari 5 tahun terakhir pada tahun ini itu yang paling tinggi. Memang kita rasakan juga ini cuaca ekstrim ya Bapak ya Ibu ya. Cirebon rasa Bandung. Oh begitu. Tapi sebelum kita ke adanya bencana alam ini, tapi kita tidak berharap gitu ya Bu ya. Tidak bisa diprediksi. Harus ada upaya juga dong antisipasi dari Dinas Pertanian. Apa sih yang sudah dilakukan sejauh ini Bu? Alhamdulillah kemarin kita sudah mengajukan untuk benih replanting ya. Benih replanting itu sudah kita usulkan sekitar 4.000 sekian, 4.140 hektar untuk bantuan ke petani. Dan alhamdulillah petani kita sendiri itu sudah ikhtiarnya dan mereka sudah membuat sendiri pembenihan sekali selain dari kami dari mandiri. Mereka sudah mandiri juga. Ya terpaksa sih. Karena menunggu lama ya Pak bantuan. Ya, karena yang namanya bantuan dari pemerintah kan kita punya ini. Kita bekerja dengan waktu ya. Apa seperti. Kalau petani sendiri yang terdampak Ibu berapa banyak petani wilayah Kabupaten Cirebon ini Bu? Petani Kabupaten Cirebon itu
yang terdampak itu, yang 6.000. Dari data 6 ribuan itu. Hektar. 6.000 hektar. Kita luas lahan pertaniannya. Iya, luasan hektar. Sekitar 6.420 ya. Yang terdampak. Yang terdampak. Dari Itu 13 data kecamatan. data 7 Maret. Oke. Jadi memang konversi dari lahan pertanian ke pemiliknya itu yang kita juga perlu data konkret ya. Ya. Tapi kita mengikuti indikator bahwa 6.400 itu yang kena dampak. Nah, tentu ikhtiarnya kami dan dinas tentunya adalah bagaimana memikirkan benih untuk replanting dan juga pupuk subsidi bagi mereka. Nah, itu sesuai dengan tema kita pada malam ini pemirsa di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon, yaitu penanaman kembali padi pasca banjir khusus di wilayah Kabupaten Cirebon. Oke, jadi ini ada bantuan nih Bu ya untuk para petani kita? Ada. Seperti apa Ibu jelasnya? Kalau untuk bantuannya kita berupa benih, benih padi dipersiapkan untuk untuk replanting tersebut. Yang kita harapkan bantuan tersebut merupakan benih padi yang tahan air, Mbak. Benih padi tahan air? Ya, tahan terhadap rendaman air. Karena selama ini yang kita pakai kan benih padi yang tidak tahan terhadap rendaman air. Paling lama itu mungkin sekitar seminggu. Kalau padi-padi biasanya. Tapi kalau padi yang tahan terhadap rendaman air itu mungkin insya Allah lah hasil panen petani tidak akan berubah seperti kemarin-kemarin. Ini dirasa yang paling tepat begitu Ibu? Ya, itu, kita tambahkan ya. Seperti itu gitu loh. Ya, bantuan kebutuhan masyarakat sini ya harus lebih cepat ya. Kalau kita nunggu benih itu untuk tahun tanam kedua ya. Nah, ini kan menunggu sambil tanam musim hujan. Ya, musim hujan ini kan ya bulan-bulan Maret atau Februari Maret. Nah, bencana itu saat itu adalah bulan Februari. Sudah tanam, terus kena musibah, tanamannya pada hilang, hancur lah, rusak. Nah, akhirnya kan kita nanam ulang. Iya. Ini tidak bisa menunggu dari pemerintah gitu. Akhirnya masyarakat petani membuat sendiri, ya, karena harus lebih cepat mengejar waktu di musim hujan. Nah, yang dibutuhkan oleh petani ini pupuk yang sudah diambil, ya, ditanam musim hujan pertama ini sudah diambil, sehingga subsidi itu tidak dapat untuk yang replanting ini. Nah, kami mohon mendorong Dinas Pertanian agar pemerintah bisa membantu pupuk subsidi tanam ulang. Bantuan pupuk subsidi untuk tanam ulang ini Bu. Nah, kami Komisi 2 kemarin sudah berkunjung ke Kementerian Pertanian Sarana dan Prasarana. Lalu bagaimana? Ya, memang ternyata di sana tidak ada subsidi ya ulang ya. Tidak ada bantuan itu Pak? Bantuan itu tidak ada sama sekali. Ya, paling kita hanya mengarahkan nanti Komisi 2 itu kepada Dinas Pertanian agar para petani ini bisa ikut asuransi usaha tani padi. Alternatif lain ya? Alternatif lain. Tidak ada bantuan Pak? Apakah sebelum mencoba tidak ada? Pak Hasan? Ya, saya pikir kalau dilihat dari data memang agak dilematis ya buat para petani. Kalau saya mencoba overview kebutuhan pupuk, Indonesia itu total keseluruhannya di 13.000 ton. 13 sekitar saya punya data ya, data terbaru itu terkait sekitar 13 juta ton. 13 juta ton. Sementara produksi di Indonesia kurang lebih sekitar 4 sekian ton. Artinya perlu impor 6, sekian. Nah, kembali konsep hari ini sebenarnya adalah kita itu yang dilematis bahwa pemerintah daerah diberi alokasi yang mungkin secara itu proporsional. Misalkan Pemkab diberikan alokasi oleh pusat pupuk bersubsidinya sekian. Kalau saya lihat data terbaru jenis urea cuma 28 ton sekian. 28.900 ton. Untuk urea? Untuk urea. Untuk Fonska sekitar 16 ribuan. Artinya pupuk ini sebenarnya sudah terdistribusi tiap kecamatan. Kami sebenarnya ingin melihat, ingin melobi kembali tentunya pemerintah pusat dalam hal ini bagi wilayah-wilayah yang rawan bencana dalam konteks banjir. Ditambah alokasinya. Ya, untuk wilayah-wilayah yang rawan banjir. Ya, saya pikir kalau 6.000 hektar itu sudah berapa
ton yang bisa kita hasilkan kalau tidak ada ikhtiar itu. Betul, betul, betul. Walaupun bisa saja tadi saya juga ingin melihat apakah kalau memang kiranya subsidi ini sangat dibatasi oleh pemerintah pusat, apakah pemerintah kabupaten juga ya tentu dengan kemampuan keuangan terbatas mampu untuk itu. Gitu. Saya lihat di alokasi rutinan aja berapa itu, relatif Pak? sangat kecil. Kecil, cuma Kecil. 800. 800 juta. 800 juta. Kita sedang mengkritisi poin Iya. ini. 873 juta. Oke. Apalagi pertanian itu menurut kami adalah seharusnya menjadi pembangunan prioritas. Karena memang nomenklatur tata ruang kita adalah pertanian. Seharusnya jadi program prioritas. Pasti. Kenyataannya? Iya. Ya pemerintah tidak konsentrasi ya. Tidak konsentrasi. Oh ini kan berhubungan dengan ketahanan buktinya pangan kan anggaran kita nih. bukan Kayaknya dari anggaran cuma triliun. segitu gitu. Kalau kita melihat lahannya pertanian itu berapa? Hampir 90. Lahan pertani 92.000 hektar. Di Kabupaten Cirebon ini ya? Iya. Ya, hanya untuk pelatihan, untuk hanya monitoring dan sebagainya. Dirasa kurang sekali ya, Pak? Tidak ada sama Kurang sekali. sekali. Untuk kita Tapi dana tersebut itu menurut atau bertambah sih dari tahun sebelumnya? berkurang ya. Berkurang. Memang Iya. refocusing sebelumnya. Refocusing. Oh iya, ya Untuk berdampak juga itu ya. Iya. Oke, hanya 800 juta untuk anggaran di Saya di bidang tanaman pangan. Tanaman pangan. Tanaman pangan itu kan sebenarnya bidang yang paling ini ya Pak. Iya, dari kita lihat lahannya saja kan sudah penting luas. itu ya, Bu, begitu. ya? Iya, paling penting mengurusi selain padi kita mengurusi tanaman yang lainnya juga. Oke. Kayak jagung tanaman pokok aja. Betul. Makanan pokok. Mungkin ini bisa ada agenda berikutnya nih Ibu ya dengan Komisi 2 Ibu untuk berikutnya nih Ibu biar nanti perhatiannya Iya. ditambah lagi gitu Pak. Yang jelas alokasi itu menurut saya juga tidak fair ya, karena kalau tadi Kang Pandi mendorong opsi lain adalah ke ranah Oke. asuransi, tapi juga kita berharap sebenarnya pemerintah Jawa Barat juga melakukan tambahan Bantuan nih. bantuan. Besok kami hari Senin ini kami akan jemput bola Ya, jemput bola. untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah Jawa Barat kira-kira terhadap situasi bencana ini apa yang harus kita lakukan. Oke, Karena betul masyarakat sekali nih. membutuhkan sekali. Betul. Saya beberapa kali ke daerah-daerah, ke desa-desa, masyarakat yang hari ini sebut saja tak ada hujan, lalu mereka ada masalah, lalu mereka nggak bisa bertanam lagi karena masalahnya di pupuk. Oke, jadi kita tunggu ya Pak ya. Ya. Minggu besok nih Pak. Hari Senin. Langsung Kalau- hari Senin. kalau Oke. untuk- Oh langsung ya. UTP untuk asuransi sendiri, alhamdulillah ya Pak ya, untuk kita mengucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kabupaten Cirebon. Oke. Karena untuk alokasi UTP-nya, pupuk asuransinya sendiri, kita sudah mendapatkan bantuan 36.000 Per hektar. Oke, untuk lebih jelasnya Ibu nanti dijelaskan lagi ya Bu ya di segmen berikutnya. Pemirsa kita harus jeda dulu, tetap bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon pemirsa kembali untuk Anda. Kita masih berbincang terkait dengan penanaman kembali padi pasca banjir, masih bersama Komisi 2 dan juga ada Ibu Hajah Nina, Kabid Penanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Oke, ini bantuan untuk para petani kita. Kita tahu juga ada asuransi pertanian. Apakah sudah berjalan maksimal untuk wilayah Kabupaten Cirebon, Ibu? Kalau untuk tahun-tahun kemarin, alhamdulillah asuransi usaha tani padi itu sudah berjalan, Mbak. Tapi secara mandiri. Secara mandiri? Ya, tahun ini di tahun 2023 pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan bantuan sekitar 20% dari dana asuransi untuk polis asuransinya sejumlah 180.000. Kabupaten Cirebon kita memberikan bantuan 36.000 per hektar. 36.000 per hektar. Ya, 144.000-nya dari bantuan pemerintah pusat. Nah, cuma sangat disayangkan pada tahun 2023 ini pedoman umumnya belum keluar, Mbak. Belum keluar. Ya, sampai saat detik ini belum keluar. Jadi kan menunggu ya Bu ya? Menunggu. Dari yang tadi kena musibah banjir Ya, tidak dapatkan belum, asuransi. belum Nah, ini terdampak kasihan banjir itu juga. belum, Iya. belum Padahal mendapatkan. berharap ya. Ya, harusnya. Idealnya seperti itu. Tapi yang namanya aturan kan kita harus menunggu ya, Mbak ya. Tidak juga bisa memaksa. Iya, setelah kami mendengar menyampaikan apa aspirasi dari para petani, ini ya prihatin juga. Prihatin, Pak. Iya, asuransi tidak dapat, ya, dan juga apa Pupuk mahal. pupuk juga mahal, Iya, Pak. subsidi sudah tidak dapat. Nah, ini sudah 2 kali modal. Iya, ini ya kami Komisi 2 ini serius ya untuk bisa memperhatikan penanganan. Ya, kalau bisa pemerintah ini
ya ada ujuk-ujuk bantuan. Ujuk-ujuk bantuan gitu Bapak. Atau bantuan presiden atau bantuan gubernur. Kalau sendiri nggak ada bantuan lain lah seperti itu. Siap Pak, kita coba angkat telepon dulu ya. Sudah ada yang ingin berbincang bersama kita. Halo, selamat malam Legislatif. Pak Abraham. Halo, selamat malam. Kadang-kadang. Iya, selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini? Pak Hermawan dengan Sumber. Oh, apa kabar Pak Hermawan di Sumber? Ya. Mangga Pak. Mas, Pak Dewan, Pak Badi, Komisi 2. Saya kenal suaranya. Pak Kadis dulu. Nah, yang terhormat Ibu Kabid Pertanian. Pak Her. Sekali lagi mohon maaf saya memberi masukan. Ya, Mangga Pak. Mangga Pak. Langsung Pak. Kalau tidak dukung dengan irigasi yang Tidak mantap, terdengar ya? tidak mungkin bisa terwujud. Apapun bentuk jenisnya maupun cara tanamnya, termasuk penanaman padi pasca banjir, tidak akan terlaksana. Nah, sebagaimana masukan Bu, biar tahu Ibu Novi ini, APBD kita paling berapa dari 100% belanja. Untuk belanja publik paling 30%. Iya, betul Jadi, Pak. jangan mimpi untuk bangun-bangun. Jadi yang bagus adalah yang Dewan mengusung. Bisa ke dana alokasi khusus, bisa dana bagi hasil, baik dari provinsi maupun dari pusat. Iya. Sebab kalau sekarang tidak ada political will, nggak mungkin bisa membangun. Jalan rusak, saluran pembuang ambrol, saluran irigasi nggak bisa dimanfaatkan. Bendung Jati Gede yang dibangun PBWS tidak bisa kehilir karena sodetannya belum terjamin. Sedimensi tinggi. Ini adalah cara klasik kalau hujan kebanjiran, Bondan kemarin. kalau kering, kemarau, kekeringan. Oke, masalah klasik ya Pak Her. Jadi saya masukkan kepada yang terhormat Dewan, Pak Basuri, Pak Badi, ayo gedor Pak Bupati untuk membuat surat ke pemerintah pusat provinsi. Sudah tidak ada gengsi di antara kita. Betul Pak. Meminta bantuan kan tidak mungkin dari APBD 2. Apalagi dalam RT RW perubahan 40.000 hektar. Ya kan lahan abadi kita. Iya. Mau terjamin gimana kalau alih fungsinya terus berjalan? Oke. Semakin habis Jadi ya Pak. jangan bicara pertanian yang bagus gitu lah. Saya kira terima kasih. Siap Pak Hermawan. Terima kasih ya Pak ya atas partisipasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan ada gengsi antara kita, begitu kata Pak Hermawan. Oh, gimana Pak menanggapinya apa yang disampaikan Pak Hermawan nih? Pak Hasan dulu. Siapa? Pak Hasan, bagaimana Pak? Iya. Ya Pak Hermawan, salam hormat saya. Senior. Ya saya sangat sepakat ya. Iya. Saya pikir problem klasik yang kita hadapi hari ini adalah kemampuan keuangan daerah kita yang sangat terbatas. Kalau kita melihat bahwa PAD kita relatif di bawah, yaitu 15%. Artinya kalau pemerintah pusat tidak memberi kita alokasi DAW atau DAK, ya kita kolaps barangkali. Bahkan jangankan untuk membangun, untuk menggaji aja sudah tidak bisa. Nah ini harusnya menjadi pemikiran strategis. Kami memang di Komisi 2 terus memikirkan bagaimana meningkatkan PAD. Tapi kita juga harus berani, menurut saya, eksekutif hari ini maupun legislatif, pada musim tengah tahun, tahun sebelumnya itu harus banyak komunikasi dengan level pusat dan provinsi. Kita jangan sampai, kita harus benar-benar mencari istilahnya ngajul anggaran. Karena itu bicaranya rebutan dengan pusat, dengan daerah lain. Tentu untuk bisa mendapatkan anggaran itu ada readiness kriteria, kesiapan daerah. Pusat nggak bisa ujung-ujung memberi alokasi kepada pemerintah daerah ketika pemerintah daerah juga tidak mampu untuk bisa melaksanakan. Karena dia akan jadi silpa yang notabene kinerja dinilai tidak jalan. Nah, apa yang menjadi pemikiran itu saya sangat setuju. Problem kedua adalah bicara pertanian itu bicara tidak serta-merta bibit, penyuluh, tapi infrastruktur. Dalam data yang saya peroleh, ada tanah kita lahan sawah yang notabene 70.000 hektar hari ini 69 sekian.
52 itu baru irigasi teknis, sisanya 60 sekian itu belum irigasi teknis dan semua pada konteks tanda hujan. Iya. Artinya yang MT3, jangankan MT2, MT3, MT2 juga orang lahan ini sudah mulai hilang. Nah, Iya. sepakat bahwa infrastruktur itu menjadi penting dan membangun infrastruktur tadi butuh anggaran besar. Butuh anggaran besar. Contoh, kami mohon izin saya mencoba berkomunikasi dengan DPR RI. Kita mengalami keluhan petani-petani Cirebon. Ada keluhan wilayah utara, terutama Arjawinangun sampai ke Kapetakan adalah ketika musim hujan banjir, tapi ketika musim kering Ya, tambah kering. Kekeringan. Nah, Ya, problem terbesar ada misalkan, kami sudah survei bendungan Bondan yang ada wilayah dengan Majalengka dan Indramayu. Porsi ke Indramayu lebih besar dibanding porsi ke Cirebon. Harusnya ini menjadi perhatian khusus. Kalau musim kering, air yang dari sebut saja tadi jadi bendungan apa tadi? Jati Gede. Itu harusnya porsi kita Lebih besar. 50-50 juga misalkan. lah. Ditambah Sebenarnya tadi problemnya bisa. bukan serta-merta air sodetan itu tidak mengalir kita lebih besar, tapi juga sedimentasi, Tinggi. normalisasi BBWS. Harus dilakukan, Nah, Mbak. ini akan jadi penting. Jadi banyak faktor. Kalau posisi anggaran kita nggak mungkin, maka kita minta DPR RI yang asli Cirebon atau Indramayu dapil kita memastikan bahwa itu harus normalisasi BBWS. Oke, koordinasi dengan BBWS. Oh ya, itu kita lakukan. Walaupun kita terus melakukan komunikasi itu. Ya, belum lagi bicara pertanian tadi, bicara SDM. SDM. Ibu kebayang nggak? Saya pernah membaca data CNN. Hanya 30% anak petani yang mau melanjutkan pertanian. Itu dia. Karena apa, Pak? Hanya 27% sarjana pertanian yang mau bekerja di pertanian. Ini jadi problem. Beranggapan Tidak menjanjikan. tidak menjanjikan, Tidak gitu ya, Bu. Seharusnya harus ya Pak ya. Melanjutkan gitu ya, Bu ya. Iya. Apa yang disampaikan tadi Pak Hermawan, ini menjadi pemikiran kita. Perlu keberanian eksekutif untuk menyampaikan ini kepada pemerintah Oke, pusat. membuat surat tadi, Pak. Tentu dengan kesiapan daerah. Kesiapan daerah itu ya tadi lahan, dana sharing daerah, Dana sharing daerah. Oke, yang lain-lain. Tapi memang kasus hari ini adalah mengenai pupuk. Saya juga belum bisa memastikan apakah pemerintah pusat akan memberikan porsi lagi kepada pemerintah Kabupaten Cirebon dengan kejadian banjir ini. Tapi kita akan ikhtiar. Apa bentuk komitmen misalkan pemerintah Jawa Itu Barat penting misalkan, nih ya. atau sebut saja pusat terhadap salah satunya Kabupaten Cirebon yang memiliki kondisi lokalnya adalah pertanian. Perlu ya, Bu ya, bantuan ya, Bu ya? Perlu. Karena Ya. untuk mandiri di Perlu. Pemkab kita tidak cukup anggarannya. Tidak cukup tersedia. anggarannya. PAD kita kecil ya. Ya, sekitar tapi ini 600 ya sejauh mana nih upaya Dari dinas? pemerintah daerah ini ya dengan adanya Kalau seperti ini. kalau untuk kami Dinas Pertanian, alhamdulillah pemerintah dari provinsi juga mendukung ya Pak. Kami baru mengajukan surat kemarin usulan untuk bantuan benih sekitar 4.150 hektar. Mengajukan bantuan benih ke pemerintah provinsi karena sudah diminta mana bantuan usulan dari pemerintah kabupaten untuk menanggulangi atau bantuan ke petani-petani yang sedang mengalami atau sudah mengalami wilayahnya atau lahan pertanian kebanjiran. Oke, sudah ada Seperti realisasinya, itu. Bu? Belum, baru diajukan. Baru diusulin seperti itu. Kan butuh cepat ya, Pak ya? Iya. Ya, itu cepat untuk bantuan kan ya yang bisa diharapkan oleh para Jangan sampai nanti petani. banyak Ya. lagi dampak-dampak Iya, area petani kita yang nanti kan masih dalam musim hujan di kita nih ya. Iya, masih. Cuaca ekstrim kan, Bu? Ekstrim. Oke, dari Ibu apa yang ingin disampaikan kepada warga Kabupaten Cirebon juga ini, apalagi para petani kita nih, Bu, Dinas Pertanian? Kalau kami dari Dinas Pertanian mengharapkan agar Bapak dan Ibu petani selalu bersabar karena bencana seperti ini tidak pernah kita harapkan ya. Itu mungkin semuanya dari Allah. Semoga untuk kedepannya mungkin bencana yang seperti ini tidak akan kita alami. Terus untuk mungkin berkelanjutan dari usaha pertanian tidak hanya sampai batas dari petani-petani yang ada di sini. Seperti yang sudah disampaikan bahwa kita memiliki petani-petani milenial ya Pak ya, Petani milenial. agar petani milenial itu dapat melanjutkan keberadaan petani-petani yang sudah sepuh yang ada di Kabupaten Cirebon
agar hasil pertanian yang ada di Kabupaten Cirebon ini bisa lebih meningkat lagi. Oke, Kalau ada inovasi. Ya, ada inovasinya. Inovasi sebenarnya untuk Kabupaten Cirebon sendiri kalau saya lihat itu inovasinya alhamdulillah ya. Bapak-bapak Dewan ini sangat seperti apa Bu sekali. Inovasi dari petani milenial kita Bu? Teknologi yang ada misalnya kalau untuk contohnya aja, karena kalau untuk pertanian bukan hanya dari padi aja ya, dari tanaman horti juga termasuk pertanian sayur itu sudah menggunakan sistem IoT, itu internet, jadi kita tidak perlu menyiram langsung atau apa pengairan, itu bisa melalui HP juga bisa, seperti itu salah satu teknologinya. Kalau untuk padi, Jajar Legowo juga itu termasuk inovasi pertanian Jajar Legowo itu salah satu inovasi. Agar apa? Agar hama penyakit yang menyerang petani itu dapat diperkecil seperti itu. Oh begitu. Upaya sudah maksimal ya Bu ya. Terus Alhamdulillah yang terbaik ya Bu ya dari Kabupaten Dinas Cirebon Pertanian. itu apalagi dukungan dari legislatifnya itu sangat mendukung sekali. Oke, petani harus lebih bersabar lagi gitu ya? Ya, bersabar aja. Bersabar sampai kapan Bu? Kita sudah merugi kata para petani begitu Bu. Oke lah, kita akan lanjutkan lagi pemirsa perbincangan kita. Terima kasih banyak Ibu Hajadina. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa bersama dengan Pak Haji Darwadi akan bergabung bersama kami di sini di Legislatif. Tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana. Kami hadir kembali untuk Anda pemirsa di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Untuk telepon masih kita buka ya, silakan di 0231482138. Dan untuk kesempatan kali ini pemirsa sudah bergabung bersama kita di sini ada Bapak Haji Darwadi, Subkor Bidang Sarpras Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi ya Pak ya? Iya. Oke, kalau pertanian pasti datang Bapak. Soal pupuk pasti Bapak nih yang menjelaskan ya Pak ya? Oke, gimana nih Pak bantuan subsidi untuk para petani nih Pak? Kami dari Dinas Pertanian, kalau dia tadi Ibu Ina tadi ya dengan kami mengajukan dari dampak banjir itu, sudah mengajukan tentang ini, penambahan alokasi. Oke, penambahan alokasi. Alokasi. Karena dengan adanya dampak banjir ini sekitar 6.000 hektarnya itu, kami sudah mengajukan ke provinsi dan tembusannya ke Direktur Sarana dan Prasarana Kementan. Oke, Kementan. Upaya gitu. Kenapa? Karena ketika nanti di musim gadu, ini ada kekurangan. Iya. Tapi upaya ini, karena RDKK itu alokasi itu 1 tahun, ya solusinya kita harus mengamankan tanaman rendeng ini. Jadi biasanya itu di musim rendeng itu 1 musim, ketika petani itu membutuhkan, bisa melewati musim berikutnya. Tapi yang kira-kira kebutuhan itu sesuai dengan kebutuhan petani. Itu, karena kan yang dampak banjir ini, ada yang 2 kali udah tanam. 2 kali? Kasihan itu. Meruginya banyak. Banjir tuh dari mulai tanggal 29, banjir pas kemarin tanggal 20 tuh. Maret tanggal kemarin. Oke. Banjir 2 kali. Februari, 20 Februari lalu. Itu sangat prihatin kami dari Dinas Pertanian karena upaya ini benar-benar petani ya habis berupaya, banyak ya Pak? Iya, itu biayanya 2 kali lipat. Tentunya dari kami sudah upaya untuk pengajuan ini. Ketika nanti tanam kembali, otomatis membutuhkan pupuk dan biaya. Iya. Nah kami karena pupuk subsidi ini dibandingkan dengan non subsidi sangat jauh sekali. Harganya itu. Harganya jauh berbeda ya Pak ya? Iya, jauh sekali. Berapa Pak kalau sekarang Pak? Kalau pupuk subsidinya itu 2.000 2.025 per kilo, atau kalau per kintalnya 250. Itu kalau non subsidinya itu 600. enggak 1 jutaan. 1 juta. Iya, itu kan enggak sebanding. Sehingga sangat ya. Nah, itu diharapkan kalau bisa ya dari pemerintah juga bisa mempertimbangkan gitu. Karena upaya petani sudah jauh antara biaya produksi banyak besar ya Pak ya? Iya. Nah, tentunya ini kita sama-sama untuk memberikan bantuan kepada petani. Ini karena dari Pemda juga upayanya belum ada. Mohon barangkali Belum ada. semua ini kok belum ada Pak? Belum ada, buktinya ya Bapak selama memberikan terjadi banjir dan
masyarakat tani juga ya banyak keluhan, termasuk Pak Haji juga di lapangan ya mungkin sumpah. Betul, banyak yang mengadukan ya Pak. Nah kami Komisi 2 sampai datang ke kementerian, sampai Pak Kastis berusaha ke provinsi dan ini belum berhasil sampai sekarang juga ya. Ternyata memang untuk subsidi bantuan tanam ulang itu tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali. Maka kami bagaimana Pak Kementerian ini dan Dinas Pertanian di Bandung ini ada kira-kira bantuan secara langsung. Bantuan secara langsung tidak untuk para ada petani. subsidi. Kalau memang subsidi tidak ada, sudah dibatasi, ya bantuan langsung. Iya. Ya bantuan gubernur, bantuan presiden, pupuk sekian ton untuk yang 6.000 terdampak itu. Nah, Oke, kan kita punya asuransi pertanian ya Pak ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu berapa sih jumlah yang didapat dari para petani yang sudah masuk ke asuransi pertanian itu Pak? Jumlah yang didapatkan Pak? Kalau sebenarnya gini, kalau asuransi pertanian itu sebenarnya ada regulasi yang sudah ditetapkan oleh kementerian ya. Iya. Seperti apa Kalau Pak? dilihat dari besaran itu sebenarnya 3% dari biaya produksi. 3% Ya, ya? 3% dari biaya produksi. Kalau biaya produksi pertanian itu diasumsikan per hektar itu 6 juta. 6 juta ya. 6 juta rupiah gitu ya. Per musim. Per musim. panen Dapat gitu klaimnya ya. itu kalau ketika Tetap klaim. Klaim ya gitu ya? Nah, memang dari 180.000 ini atau 3% dari 6 juta itu kan 180.000. 180.000 ini 80%-nya disubsidi oleh pemerintah pusat. Dan 20%-nya oleh pemerintah daerah. Begitu ya, Pak ya? Iya. Begitu kalau nggak salah. Di satu sisi sebenarnya ini akan menjadi menarik kalau tadi kami diskusi sebelumnya di rapat kerja dan lain itu baru ada 11.000 hektaran. Kalau asumsinya ada 400. sebut saja di angka 50.000 hektar tanam, Iya. maka masih sangat rendah. Iya. Harapan kita sebenarnya pemerintah daerah melakukan proses inventarisir kalau memang ada subsidi demikian. Walaupun tadi saya juga masih belajar ini syarat-syaratnya. Kalau nggak 3 kali nggak pernah banjir ya justru yang harus disubsidi. Oke, secara khusus nih ya Pak. Disubsidi kan orang Harus yang bencana. Yang bencana. Betul Pak. Sorry, yang di premi asuransi itu yang bencana. yang diupayakan gitu. Walaupun kategori asuransi kan dari bencana, Iya. lalu ada organisme Iya, hama, hama. lalu juga tadi ada fuso, serangan hama dan lain-lain. Nah, Kekeringan bisa. kekeringan misalkan. Nah, sebenarnya kita sih harapan terbesarnya adalah di 13 kecamatan ini kita mengalami problem berulang, banjir. Setiap tahunnya Pak? Berulang lagi? Ya, Mau ngomong ya artinya 2 tahun sekali itu ada. Ada begitu ya? Ada ritme yang sama. Musiman ya Pak berarti ini Pak? Dan ini akan menjadi patokan kami. Enggak setiap tahun sih. Oke. Ini akan Tapi ada jadi saja. pemikiran kami di Komisi 2 untuk tadi opsinya ada subsidi premi, sebut saja asuransi kalau memang ini jadi penting, minimal di 13 kecamatan, pun meminta komitmen pemerintah sebut saja provinsi melakukan tadi bantuan yang sifatnya di luar tadi. Iya. Apakah berupa bantuan ke petani yang memang teridentifikasi mereka kelompok tani, lalu berupa bentuk cash atau yang lain-lain yang notabene untuk pembelian subsidi pupuk. Subsidi pupuk itu. Harganya tadi 1 juta Pak? Kalau non subsidinya itu Non gitu. subsidinya jauh sekali Itu ya? pupuk Korea. Kalau bu NPK-nya lebih tinggi lagi. Tuh. 1 juta lebih berarti ya Pak? Ya lebih. Ada Ya, 1.600.000. bingung ya para petani ya. Betul, Iya. penjerit ini ya Pak, para petani kita ya. Jadi kami dari Dinas Pertanian itu berupaya supaya ada penambahan alokasi. Ketika nanti nyebrang di musim gadu, karena kami mengamankan tanam padi yang sudah tertanam ini. Gitu. Kalau banjir kan ada 2 kali tanam, 3 kali tanam. Ya, sehingga pupuk itu kan mengurangi di musim gadunya. Nah untuk itu kami sudah mengajukan upaya supaya ada penambahan alokasi. Ketika nanti di musim gadu berkurang begitu. Karena pupuk ini takarannya itu EDK itu 1 tahun. 1 tahun. Nah, nanti di waktu biasanya itu bulan September itu akan ada semacam ada surat dari provinsi. Nah, tapi sekarang kan pakai kartu tani. Iya. Ini B address. Nah, ini belum ada wacana bagaimana relokasi antara kecamatan ini dan antara kabupaten. belum ini. ada keputusan. Belum ada. Belum ada itu ya, Ini Pak? menunggu itu gitu. Kalau secara kami sudah mengajukan tapi belum ada keputusan begitu. Oh betul. Insya Allah ini barangkali didengar oleh pusat atau oleh provinsi, upayakan penambahan relokasi itu. Relokasi langsung nih Ya, Pak, dari Komisi sehingga- 2 juga nanti Iya, harus Sehingga disampaikan petani nih.
merasa terbantu begitu. Itu kami udah upaya. Sudah upaya nih Pak. Iya. Dari Komisi 2 nih kayak mau kesana juga nih ya Pak Pandi ya. Kami dari bulan kemarin sudah mengagendakan. Iya. Ya kebetulan terhadap para petani. Bagaimana upaya kita yang menerima aspirasi membantu dan mendorong pemerintah daerah agar lebih cepat gitu ya. Termasuk saya sepakat juga Pak Hermawan seperti itu, Bupati harus mengajukan gitu ya, harus ada peran ya. Kalau yang nanti yang datangnya kasih kabut ya nggak ada, itu ya nggak diperhatikan. Tapi kalau Bupatinya langsung membuat surat ya ke dinas-dinas yang terkait ya, bila perlu datang ke kementerian. iya, Langsung iya. gitu Secara ya, Pak? langsung Pengennya itu lebih begitu baik. dari Pengennya kementerian begitu, itu. Pak. Seperti bentuk perhatian pimpinan kita kepada rakyatnya seperti itu. Kalau di kementerian tuh kalau yang datang kepala daerah, Wah, itu eksekutif komitmen misalkan, itu akan lebih Lebih menarik. cepat ditanggapi begitu ya Pak? Betul. dan lebih diperhatikan. Perhatikan. Karena gini Bu, barangkali saya tentang banjir. Banjir ini sudah puluhan tahun Ibu. Kasihan. Langganan banjir nih ya wilayah Kabupaten Cirebon termasuk ya Pak? Kasihan kami orang kepetakan aslinya. Oke Pak. Ukuran galak. Terdampak. Bener Kena juga nih Bapak Dan nih ya? kami sebagai petani 3 kali tanamnya Bu. Iya saya sendiri. MD3 itu. MD sekarang rendeng belum panen. Sekarang wilayah selatan udah panen, kamu baru bertanam. Karena intensitas hujan Ya, tinggi di ya Pak? samping itu petani juga ya sangat merugi sekali. Nah, dimohon barangkali Pak Bupati ini ya minta diperhatikan untuk membantu petani ketika ada musibah tuh. Nah, tentunya kami sepakat dengan bahasan tadi infrastruktur lah kita Infrastruktur, yang perlu ditaati. Kenapa? BWS juga yang sebagai berwenang ya, otomatis duduk bersama bagaimana untuk mengatasi itu, dan alhamdulillah sudah dimulai di kali Tumarit situ, Pekanlor Iya, ini. dari BPS. Itu ada BPS. Insya Allah barangkali ini untuk ke depan, ini salah satu PR semua kita Kabupaten Cirebon itu sangat prihatin sekali terhadap petani yang terdampak banjir yang 13 kecamatan ini, terutama wilayah barat ya. Ini sangat, Prihatin ya Pak? prihatin sekali. Oke, Itu komitmen bersama diperlukan ya Pak? diperlukan begitu Ibu. Oke, ajak sekalian Pak Bupati nanti ya? Harus. Harus ya? Kita duduk bersama, kita bicara itu, Agendakan ya? dan ada komitmen dari pimpinan daerah begitu Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati. Minimal kalau kita DPRD berkunjung ke kementerian atau ke dinas provinsi ini ikut gitu. Iya betul, Kami gitu hanya Pak. mengawal, mendorong pelaksanaan. Ikut bareng-bareng ke sana Pak, bersama Pak Bupati juga? Nah, terutama Ya, itu yang bagus gitu. paling kita yang berharap kita ini kan solusinya. Betul, Jangan sampai nanti kata Pak Hermawan itu musim hujan kebanjiran, musim kemarau kekeringan. Nah, itu Iya, harus masalah sebenarnya klasik bisa gitu ya ada Pak? solusi itu, iya. Oke, solusi yang terbaik seperti apa nanti? Novi pengen Oke. tahu juga kesimpulan dari Bapak-Bapak semua di sini ya. Kita akan lanjutkan pemirsa di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Oke, terima kasih pemirsa yang masih bergabung bersama kami. Kita masih berbincang bersama dengan Komisi 2 dan juga dari Dinas Pertanian Pak Haji Darwadi. Oke, kebutuhan petani selain pupuk apalagi sih Pak ini dalam masa tanam ulang atau replanting ini? Iya. Kalau selain pupuk kan perlu ada pestisida juga. Nah, kami juga sudah mengajukan pestisida ke pusat. Ini belum ada kepastiannya. Kami sudah berupaya juga untuk dan kami juga akan mengajukan juga untuk membantu itu POC-nya, pupuk organik cair. Nah, tujuannya itu di samping kurang pupuknya itu ditambah dengan pupuk organik cair sehingga bisa mengantisipasi kekurangan pupuk gitu. Itu Alternatif saya lainnya berupaya gitu. begitu. Iya, insya Allah lah di musim kado kita sudah mengajukan. Nah, sehingga diharapkan bisa membantu petani mengurangi beban petani begitu. Betul. Gitu. Harapannya begitu ya Pak Iya, ya? kami sudah mengajukan terus. Bagaimana peluang-peluang untuk petani kami ajukan begitu. Oke. Tapi sekarang dimohon untuk bersabar dulu gitu ya Pak? Ya. Para petani dimohon untuk bersabar gitu ya? Tadi mandiri saja gitu ya Pak ya? Kata Pak Pandi bilang Pak. Kan berat ya kalau kita mandiri terus, kasihan juga kan. Betul. Dua kali modal kan. Jadi kami sarankan ini sih ya, walaupun ini kewenangan ya, yang namanya sungai-sungai itu akibat kedangkalan sedimen yang tinggi, sehingga kalau ada hujan tinggi ya akhirnya kan ya terbendung sehingga banjir itu karena luapan dari air sungai yang memang kedangkalannya sangat tinggi. Maka walaupun itu kewenangan BPWS tingkat provinsi, tingkat pusat, ini dinas
Pertanian ini mendorong. Ya, silakan berkunjung ke BPWS, tolong bantu rakyat kami gitu ya. Karena itu bukan kewenangan kami. Sebenarnya sih bisa saja itu ya. BPWS membantu APBD Kabupaten Cirebon terkait tentang masalah peralatannya, alat beratnya, iya APBD-nya ini operasionalnya, agar nanti bisa sungai-sungai itu bisa kita tangani dengan cara normalisasi dari hulu sampai hilir. Kalau memang itu setiap tahun kita lakukan, ya insya Allah mudah-mudahan banjir ini teratasi, air bisa cepat dengan surut langsung ke ya hilir seperti itu. Nah kalau seperti ini, kalau sungainya tidak ditanganin, ya terus-terusan terus begini ya Pak. Pemerintah harus memikirkan. Nah ini dampak banjir ini 13 kecamatan sangat luar biasa di daerah utara sama barat ya. Nah itu, nah ini perbaikannya ada, termasuk bupati ini harus datang ke sana. Nah ini sudah dilakukan normalisasi oleh anggota DPR RI, Komisi 5. Ini inisiatif, ya inisiatif. Karena wilayah kami Kepetakan, pakunya nggak mau disalahkan juga oleh masyarakatnya, sehingga juga paku kami berusaha bahwa anggota DPR siapa yang Komisi 5 tolong bantu itu BPWS. Ya biasanya kalau BPS nurut sama anggota DPR RI gitu. Seperti karena memang kewenangannya, kewenangannya. Kalau kami DPRD Kabupaten Cirebon, ya ke PUPR. Ya, silakan PUPR garap. PUPR-nya ada BPWS. Nah ini jangan sampai saling lempar tanggung jawab. Yuk sama-sama bareng-bareng. Duduk bersama itulah. Duduk bersama kita tangani. Sehingga nanti tahun depan kalau ada hujan besar tidak banjir lagi gitu. Nah ini harus perlu kerjasama duduk bareng ini. Iya. Yang belum nih Pak, yang belum dilakukan nih? Iya masih banyak. Itu kan hanya baru baru satu kali belum tuntas. Belum tuntas kan. Hampir sana ada 5 sungai ya daerah Kepetakan itu harus kita normalisasi. Semua. Iya, sudah berapa tahun tidak dinormalisasi. Kalau Ibu Novi lihat ke sana itu ada sungai yang di tengahnya ada pulau. Iya. Jadi hambatan juga ya Pak. Bagaimana Pak? Tentunya ini dalam normalisasi ini harus tuntas. Satu kali itu, jangan sampai pas tengah jalan sudah. Nah ini yang diharapkan berkelanjutan begitu Mas. Dalam satu kali itu tuntas sampai dengan ke muara. Kalau kita di tengah sudah tidak sampai tuntas, otomatis nah air itu nggak sampai ke laut. Bencana juga di tengah-tengahnya itu. Dan mohon barangkali yang terkait BBS mohon untuk normalisasi kali itu harus tuntas sampai ke laut. Siap. Supaya air itu bisa lancar. Dan kenapa barometer daripada panen bagus itu ada di Kepetakan. Di Kepetakan. Nah, kalau Kepetakan bagus, sana juga nggak ada bencana. Daerah Kegesik, daerah Pamuragan. Berarti barometer gitu ya? Itu barometer. Oke. Pak Hasan bagaimana Pak? Mungkin langsung juga ke BPWS juga gitu Pak, agar bersinergi membantu juga nih. Iya. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Pandi dan Pak Darwadi adalah tadi ranahnya infrastruktur yang perlu dipikirkan. Walaupun beliau sudah punya pengalaman bahwa ternyata Kepetakan jadi indikatornya kabupaten. Karena memang bisa dikatakan dia hulu ya. Hilir. Kalau saya punya pendapat sedikit berbeda dalam konteks yang lain. Memang kelangkaan pupuk, bukan kelangkaan pupuk ya, bicaranya adalah kasus bencana karena sehingga menyebabkan kebutuhan pupuk subsidi ada. Saya pikir pemerintah daerah dalam hal ini OPD Dinas Pertanian perlu diskusi intens dengan Pak Bupati eksekutif dalam ranah membuat sebuah perencanaan yang matang. Dalam konteks apa? Yang pertama, kita kan ada kebutuhan yang dihitung dalam ERDKK, kebutuhan alokasi. Tapi di satu sisi kita punya faktor extraordinary, ya tadi banjir, ya tadi yang lain itu juga harus dihitung matang. Artinya pada saat data ini clear, komunikasi dengan pemerintah pusat maupun daerah provinsi itu akan menjadi satu indikator bahwa kita punya estimasi angka yang tepat. Sehingga bentuknya bisa tadi minta tambahan dalam konteks tertentu atau sebut saja alokasi tambahan anggaran dalam konteksnya. Yang kedua, saya pikir ini akan lebih teknis. Pemerintah, Dinas Pertanian beserta tim, dalam hal ini sebut saja penyuluh dan lain-lain, perlu menghitung detail realokasi yang tadi dikatakan. Ya, realokasi pupuk itu kan sebenarnya adalah pupuk tanah yang punya serapan tinggi terhadap pupuk dengan tanah yang punya serapannya rendah.
itu anak-anak akan berbeda. Sebut saja ketika kultur bentuk tanah di Greget dengan di Kapetakan pasti berbeda. Tentu serapan pupuk juga berbeda. Ini juga akan ada semacam realokasi ya. Walaupun ini saya juga agak teknis ya ini. Ini pasti ini akan paling tidak porsi-porsi pembagiannya akan karena ada kalau saya memikirnya ada mekanisme bisnis dagang dalam pupuk ya. Dalam kadar tertentu pupuk itu porsinya A kali B. Petani akan mengikuti itu. Padahal di ranah tertentu kandungan hara di tanah berbeda. A kali C pun udah cukup, tidak kali B. Ini ke teknis sebenarnya. Walaupun petani kita kan karena sebelumnya begini, karena polanya begini, karena dulu-dulunya begitu. Budayanya begitu. Ini jadi penting. Paham, saya paham. Paham ya? Paham. Jadi kalau takaran 3 botol kali sekian, padahal 2 botol dalam konteks tertentu karena di situ cukup gitu. Ini akan jadi. Asal tidak ini ya merubah gitu ya Pak ya? Ya. Kandungannya hampir sama begitu ya? Ini kan perlu teknis ya, perlu ahli-ahli penyuluh dan lain-lain. Nah, yang ketiga tadi inovasi. Kalau di satu sisi beliau mengatakan ada POC. POC kan mungkin lebih ramah lingkungan. Lalu juga ya saya pikir dalam konteks tertentu seharusnya pemerintah daerah juga membentuk BUMD untuk POC gitu ya. Menangani gitu ya Pak? Ya, fokus bisa ya? saja POC. Kalau kita berpikir Cirebon ya kulturnya pertanian. Betul sekali. Apalagi nanti dalam lahan berkelanjutan LP2B 40.000 hektar harus dikunci. Tidak, kalau tadi Pak Hermawan terus dari 91 berkurang, jangan sampai kita lahannya hilang. Habis nanti ya Pak, jangan sampai hilang. Ini jadi penting. Nah, makanya perlu dipikirkan dari hulu ke hilir dalam konteks pertanian. Oke, kalau Bapak apa yang ingin disampaikan pada masyarakat Kabupaten Cirebon nih Pak sebelum kita tutup? Nanti menanggapi dari Pak Hasan tentang bagaimana teknologi sesuai dengan takaran pupuk ya. Kalau dulu RDKK itu dari bawah, sesuai dengan kesuburan tanah. Kalau alokasi ini datangnya dari atas, pusat, dan udah dosisnya udah ditentukan dari sana. Yang itu antara 250 sampai 275 kilogram per hektar, dan NPK-nya 250 per hektar. Sudah itu sesuai itu ya Pak? Kami dari PPL juga secara teknis atau inovasi itu sudah mengukur dengan pakai, tapi karena ada BPTP yang dari pusat itu sudah tentukan namanya RDKK-nya tuh. Iya. Maksud saya lahan di Greget dengan lahan di Kapetakan tentu kadar pupuknya beda kan. Nanti dalam hal ini, nanti dalam relokasi itu ada serapan. Serapan petani ketika nanti di Greget itu lebih rendah. Serapannya lebih rendah, nanti akan direlokasi ke badai yang membutuhkan di tingkat kayaknya ini obrolannya harus lebih panjang lagi ya, kita tambah lagi gitu, kurang 1 jam ini apa ya? Baik, nanti kita agendakan lagi berbincang bersama dengan Dinas Pertanian dan juga Komisi 2 pastinya ya. Tapi kita harus akhiri tadi apa yang disampaikan, semoga bisa bermanfaat ya Pak. Harus ada koordinasi yang baik Pak Bupati khususnya nih ya, agar nanti petani kita juga tidak merugi lagi ya Pak. Bisa membantu apalagi di musim penghujan ini pemirsa. Sampai terima kasih banyak Pak Pandi, Pak Hasan dan juga Bapak ya dari Dinas Pertanian. Tadi juga ada Ibu Nina. Terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Pemirsa, kita harus pamit dari Legislatif DPR Kabupaten Cirebon. Senovia Aprilia pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.